Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Sekalipun pada pagi hari ini cuaca kurang mendukung karena kita harus dilanda hujan, tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita pada pagi hari ini untuk kita beribadah bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena seminggu lamanya Tuhan sudah memberkati kita, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan menjaga dan melindungi kita dalam segala aktivitas dan kegiatan kita. Maka pada hari ini kita akan mulai penyembahan kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita nyanyi dari pujian Gereja Kibait, Gedung Pujian Gereja Kibait nomor 140, Engkau Baik. Kita gunakan tangan kita untuk bertepuk tangan memuji namanya. Dengan hati bersyukur kita masuk hadiratnya sambil memandang wajahnya penuh sukacita. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikanmu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kita ulangi pujian kita dengan hati bersyukur masuk ke hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasih. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Pujian Gereja Kibait nomor 366, Saatku Menyembah. Di saat kita menyembah dan memuji Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dan Tuhan akan bertahta di atas pujian kita. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hati
pandang kekudusanmu, ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kita ulangi pujian kita saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat kamu bekerja, saat memujimu, kau berkata di atasku, bukan hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu, ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Sebentar doa votum akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyi dengan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 16, Berselamatlah Nama Al-Masih. Kita menyanyi dari ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga. Dan sembah
sekalian padamu bersembah kepada Tuhan. Kami mempersembahkan syukur kepadamu Tuhan di pagi ini, bahwa atas perkenan-Mu kami boleh berada di tempat ini berhimpun bersama dalam ibadah penyembahan kami pagi ini. Karena itu Bapa di surga, ibadah ini sampai selesainya, jadilah kiranya atas nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan pertolongan Roh Kudus. Amin. Disilakan dulu. Kita terus memuji Tuhan dengan nyanyian kemenangan iman nomor 113, Maju Hai Pahlawan. Kita nyanyikan dari ayat yang 1 hingga ayat yang ketiga. Maju hai pahlawan lengkapi. Ayat yang ketiga, janganlah biarkan jiwamu mengeluh. Jangan biarkan jiwamu mengeluh. Buat Allah pergunakan atasmu teguh, maju dengan bangga, tenang dan berdoa, kuasalah dengan batang, akhirnya menangkan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibat secara bersama-sama. Kita mulai. Kami percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar,
dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Maka dari itu kita hentar doa syafaat kita dengan menyanyi pujian dari Kidung Pujian Gereja Kibait nomor 193, Jadikanku Rumah Doamu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Kami bawa hidup kami ke tempat kudus-Mu, ya Tuhan. Di mezbah-Mu ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, persalahan kami, dan doa-doa kami. Bawa kita hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah
kepada hamba Tuhan dipersilakan. Saat ini kami ada di hadirat-Mu Bapa di surga. Apa yang terjadi di dalam hidup kami ini bukan secara kebetulan, semua dalam rencana dan kehendak Tuhan. Namun satu hal yang perlu kami syukuri kepada-Mu Bapa, sebab Engkau Allah kami adalah Gembala Agung bagi kami, yang senantiasa peduli memperhatikan kami. Oleh karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kekuatan iman yang Tuhan karuniakan bagi kami. Walaupun banyak pergumulan hidup yang kami hadapi, Tuhan hadir di tengah kehidupan kami, menguatkan dan memberi kemenangan dalam iman percaya kepada Tuhan. Sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat gagah dan kebolehan kami semata. Semuanya kami sadari bahwa ini karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Bersyukur beberapa anggota jemaat dalam pergumulan karena sakit, Tuhan sudah menyatakan pemulihan kepada mereka sehingga boleh mengalami kesembuhan. Dan masih ada anggota jemaat yang masih dalam proses pemulihan. Kami bawa kepada-Mu Tuhan, Engkau juga menyatakan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu ini, agar mereka juga memperoleh kesembuhan secara total dari Tuhan. Ya Bapa, kami datang berdoa kepada Tuhan, persekutuan kami jemaat-Mu di tempat ini, dari persekutuan intragerejawi, persekutuan sekolah minggu, persekutuan kaum muda, persekutuan kaum wanita, dan persekutuan kaum pria. Bersama pengurus intragerejawi, para penatua diaken yang Tuhan telah pilih dari tengah umat-Mu. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi dan menambahkan hikmat pengertian, sehingga tugas yang Tuhan telah percayakan dapat dilaksanakan dengan pertolongan Tuhan. Berikan kami sehati sepikir di dalam Tuhan. Biarlah kami senantiasa bergandengan tangan untuk saling membantu mendukung satu dengan yang lain, agar pelayanan-Mu yang sudah kami sepakati menjadi ketetapan dalam sidang majelis jemaat itu dapat kami laksanakan dengan baik, seturut dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami datang berdoa, mendoakan pekerjaan jemaat Tuhan sesuai dengan profesinya masing-masing. Mari Tuhan terus mampukan mereka untuk melaksanakan dengan baik. Dan kehadiran jemaat-Mu di tempat pekerjaannya, biarlah mereka menjadi saksi Tuhan, menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa yang sedang bergumul mencari tempat pekerjaan, Tuhan buka jalan, tunjukkan tempat pekerjaan bagi mereka. Biarlah mereka juga memperoleh
lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bakat yang Tuhan telah karuniakan, dan mereka boleh bekerja di tempat itu dengan baik. Kami berdoa untuk persekutuan pemuda-pemudi di tempat ini yang masih berjuang dalam bangku pendidikan. Mari Tuhan memberkati sehingga mereka semua boleh berhasil dalam pendidikannya. Demikian kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikannya pun. Engkau Tuhan memberkati, beri hikmat, kepandaian, dan pengertian agar anak-anak kami juga berhasil dalam pendidikannya. Biaya yang dibutuhkan Tuhan atur, Tuhan terus nyatakanlah berkat-Mu lewat usaha pekerjaan yang kami lakukan bersama. Dan biarlah berkat itu dapat digunakan anak-anak kami dalam melanjutkan pendidikan mereka masing-masing. Ya Bapa di surga, kami datang berseru dan berdoa kepadamu untuk program pelayanan-Mu yang akan kami hadapi sepekan ini. Ada beberapa hal yang akan kami laksanakan, kami serahkan kepadamu Bapa. Ibadah persekutuan pemuda untuk saudara anak kekasih Ceki, Leonardo dan Lucky Valentino yang akan dilaksanakan pada hari Senin besok. Kami berdoa dan menyerahkan kepadamu Bapa Tuhan, memberkati agar ibadah ini dapat terlaksana dan memberikan semangat dan kesetiaan kepada pemuda untuk rindu hadir mengikuti ibadah ini, sehingga pemuda di sini semakin bertumbuh dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah doa pada hari Jumat mendatang. Tuhan juga terus memberkati agar ibadah ini pun terlaksana untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan kerinduan bagi jemaat-Mu, terus setia dalam mengikuti ibadah doa hari Jumat. Karena kami tahu Tuhan bahwa hanya ketika kami terus menjalin hubungan yang baik, ada relasi yang kami bangun dengan Allah kami di dalam doa, maka kami senantiasa hidup dikuatkan dalam iman kepada Tuhan. Kami berdoa untuk rencana jika Tuhan berkenan, minggu depan akan kami laksanakan baptisan kudus. Kami serahkan kepadamu Bapa, Tuhan memberkati dalam menjalani katekisasi dalam minggu ini. Berdoa untuk kedua anak anggota jemaat yang mengikuti katekisasi, biarlah mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk belajar firman Tuhan dan mempersiapkan diri juga untuk menerima sakramen baptisan kudus. Bapa di surga, berdoa untuk persekutuan kami jemaat-Mu di sini. Kiranya Tuhan terus ikat kami dengan kasih sayang-Mu, sehingga kami senantiasa hidup saling mendukung satu dengan yang lain. Dan biarlah pelayanan di setiap persekutuan berjalan baik. Kami teringat pembangunan rumah pastori yang sedang kami gumuli dan sementara dikerjakan. Kami berdoa tukang yang bekerja, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, kemampuan agar dapat bekerja dengan baik. Dana atau biaya yang masih kami butuhkan, Tuhan nyatakanlah berkat-Mu. Sehubungan dengan surat izin yang kami urus dan surat sertifikat tanah gereja yang juga kami urus, kami serahkan kepadamu dalam pengurusan ini. Anak Tuhan yang terlibat dalam pengurusan surat tersebut, kami berdoa Tuhan pakai menjadi saluran berkat Tuhan untuk kami jemaat-Mu di sini, sehingga persuratan yang kami urus ini dapat selesai dengan jangka waktu yang tidak lama,
dan biaya tentu ada untuk kami gunakan. Tuhan juga nyatakanlah berkat Tuhan, sehingga dana ini dapat kami gunakan dalam pengurusan surat tersebut. Ya Bapa di surga, kami berdoa, mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah pusat sampai ke pelosok tanah air, secara khusus pemerintah Kota Makassar di mana kami berada. Tuhan memberkati sehingga dapat melakukan tugas pemerintah dengan adil dan bijaksana. Kota Makassar tetap aman dan damai, kondusif, sehingga kami umat-Mu di Kota Makassar ini tidak mengalami sesuatu hambatan, baik dalam pembangunan gedung gereja maupun dalam ibadah-ibadah yang kami laksanakan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan pimpinan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa, kami berdoa kepada Tuhan untuk organisasi Gereja Kibaik. Tuhan memberkati organisasi ini, dan biarlah melalui organisasi ini firman Tuhan, berita Injil dapat disampaikan ke seluruh pelosok tanah air. Dan kami berdoa untuk para hamba Tuhan sebagai pekerja Gereja Kibaik yang melayani Tuhan di tempat pelayanan masing-masing, baik di kota maupun di desa, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Tuhan terus menguatkan para hamba Tuhan untuk teguh dalam panggilan melayani Tuhan, dan pelayanan yang dilakukan di setiap jemaat lokal, baik itu pos PI atau cabang kebaktian, dapat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa, kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan ibadah yang kami lakukan saat ini. Kami berdoa untuk WL, singers, dan pemain musik, bahkan semua jemaat Tuhan yang turut ambil bagian dalam ibadah ini. Pakai dan urapi kami bersama, sehingga kami dapat melaksanakan pelayanan dengan pimpinan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami serahkan ibadah ini sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menerima makanan rohani kita pada hari ini yang akan disampaikan sebentar oleh Ibu Pendeta Rostina Marce. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menyanyi dengan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 27, Ku Berdiri Atas Firman-Mu. Kita menyanyi dari ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman Tuhan kita, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan dapat lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ayat yang kedua, ku berdiri atas firman-Mu, sabda yang suci serta benar.
Ku berdiri atas firman-Mu, segala suci serta benar, sentiasa bangkai kita dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ayat yang ketiga, ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada jalan hidup. Ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada jalan hidup. Dia bariskan semua kata bersuara Allah yang hidup. Ku berdiri kepada Tuhan bersilakan firman-Mu, meskipun dunia binasa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, perkenanan-Mu bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh ada di sini, di tempat ini, memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan pertolongan daripada-Mu. Kiranya Engkau yang akan menguasai kami, menguasai tempat ini, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh memberkati kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan maksud Tuhan. Terima kasih Bapa, jam pemberitaan firman-Mu ini kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan pertolongan Tuhan yang boleh kita alami, kita rasakan, sehingga kita boleh kembali ada bersama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mau membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sesuai dengan tema kita dalam bulan ini, yaitu Akulah Pintu. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar, serta menemukan padang rumput. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Dan kita bersama belajar di bawah satu tema, yaitu Akulah Pintu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau bertanya untuk kita. Adakah di antara kita yang hadir pada saat ini yang mempunyai rumah tapi tidak mempunyai pintu? Saya kira tidak ada ya. Karena rumah yang kita bangun, rumah yang kita tempati, rumah yang kita huni, pasti ada pintunya. Tidak bisa kita keluar masuk dari rumah itu kalau tidak ada
pintu. Jadi pintu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam rumah yang kita huni. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, fungsi pintu itu yang pertama adalah pintu itu adalah jalan masuk. Kita bisa masuk dalam rumah itu melalui pintu itu. Dan yang kedua, pintu itu adalah perlindungan. Kalau kita ada di dalam rumah, lalu tidak ada pintunya, kita bisa was-was. Jangan sampai saya tidur, ada orang tidak dikenal masuk, atau ada binatang yang masuk, kita was-was. Jadi, fungsi pintu itu adalah perlindungan. Dan fungsi pintu itu juga adalah menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Waktu saya kecil, mama saya juga dulu itu, dia orangnya terlalu sensitif terhadap seseorang. Yang nanti Romi tahu dan to sengak-sengak mak lingkah menuju ke rumah, apalagi ke si balabo dan panjang rambutnya. Nah kamu biasa, piatu itu apa tuh kadang kita yomai. Biasa nak matang-matang nak susutit tema aku, tapi berpikir-pikir ya betul juga. Jangan sampai orang itu orang jahat, tentunya tidak. Jadi biasanya itu menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk di dalam rumah. Nah jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu," ia memakai gambaran yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna rohani yang sangat dalam. Perkataan Tuhan Yesus ini diucapkan dalam konteks gembala dan domba. Di dalam Injil Yohanes pasal 10, pada zaman itu gembala sering membuat kandang domba di padang. Dan di kandang itu hanya ada satu pintu. Bahkan dikatakan bahwa pada malam hari seringkali gembala itu tidur di depan pintu untuk melindungi domba-dombanya dari pencuri dan binatang buas. Jadi walaupun sudah ada pintu, gembala itu biasanya masih tidur di pintu itu. Gunanya apa? Untuk menjaga kawanan dombanya dari pencuri dan binatang buas. Nah jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus berkata, "Akulah pintu." Apa makna rohaninya Yesus berkata, "Akulah pintu"? Minggu lalu sangat jelas disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Yusuf Umar. Makna tentang perkataan Yesus itu, "Akulah pintu." Artinya bahwa Yesus adalah jalan masuk. Masuk ke mana? Masuk ke surga. Yesus adalah perlindungan. Dia yang akan melindungi kita selalu. Dia yang akan selalu menjaga kita. Dia yang akan selalu menyertai kita. Dan dia adalah sumber kehidupan bagi kita, anak-anaknya, yang sering digambarkan sebagai domba-domba. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran dari perkataan Tuhan Yesus ini. Yang akan kita pelajari adalah Yesus adalah satu-satunya pintu keselamatan. Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Perhatikan bahwa Yesus tidak berkata, "Aku salah satu pintu."
tegas katakan, akulah pintu. Sekali lagi dia tidak katakan, akulah salah satu pintu. Yesus juga tidak katakan, akulah salah satu jalan. Tetapi ia berkata, akulah pintu. Ini menunjukkan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Alkitab menegaskan hal ini dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Di situ firman Tuhan mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini huruf besar, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dunia ini ada banyak ajaran, ada banyak agama, ada banyak filsafat. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Banyak orang mengatakan biasa begini, sama bangsa kok mintu agama. Biasa deh mikir makada kiano kumua. Nah sama manusia tujuannya misari malelangan ki surga. Kalau saya menurut firman Tuhan itu salah. Karena apa? Hanya di dalam Yesus kita bisa sampai ke surga. Tapi biasa orang karena mau menjaga perasaan, biasa takwa mukian. Nah agama apa bang amuka? Nah misal tujuannya surga bangsia. Betulkah itu? Ya to agama-agama sehingga tuta nama patongan na kopong Yesus. Takwaraka sepakat pergi ke makada semua tujuannya mereka ke sorga. Mereka akan masuk ke sorga. Tidak. Kata Alkitab ya. Jadi jangan sampai keluar lagi dari mulut kita nah sama bangsia. Tujuan tak melelangkan surga. Memang sama ajaran mulai melelangkan surga. Tapi apakah betul larang potongan tangan surga? Ajaran Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan hanya dalam Yesus Kristus. Jadi anda tak menerima potongan lakukan Yesus, orang yang tidak percaya kepada Yesus, tak ada selamat kok. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Mengapa itu? Alasannya adalah karena Yesus adalah anak Allah. Dan yang kedua, karena Yesus telah mati di kayu salib dan Ia telah bangkit mengalahkan maut. Adakah orang yang seperti itu? Yang disalibkan, mati dan bangkit kembali? Tidak ada. Selain Yesus. Itu sebabnya hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di situ, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di situ huruf besar, yaitu Yesus. Jadi tidak seorang pun sampai kepada Bapa, kata firman Tuhan ini, kalau tidak melalui Yesus. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang yang masuk ke surga katakan bahwa saya harus berbuat baik,
saya harus beramal, saya harus dengan ritual agama, saya harus dengan usaha sendiri. Bukan itu. Memang firman Tuhan menuntut kita, mengajarkan kita untuk kita berbuat baik. Tetapi bukan dengan berbuat baik kita diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan. Jadi untuk apa kita berbuat baik? Ialah sebagai tanda syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan. Karena orang yang tidak pernah berbuat baik, orang yang hidup melakukan kejahatan, tandanya orang itu belum diselamatkan. Yesus adalah pintu perlindungan bagi umatnya. Nah, di zaman Alkitab, kandang domba itu dibuat dari batu, kandang batu ya, dari batu. Nah, kandang itu hanya satu pintu. Nah, pada malam hari dikatakan bahwa gembala itu berbaring di depan pintu. Artinya, tidak ada domba yang keluar tanpa melalui gembala itu. Tidak ada domba yang masuk ke kandang itu tanpa melalui domba itu. Nah, Yesus berkata bahwa akulah pintu bagi domba-dombanya. Ini berarti bahwa di dalam Yesus kita menemukan perlindungan. Di dalam Yesus kita menemukan keamanan. Di dalam Yesus ada penjagaan Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, tetapi di dalam Yesus kita tetap aman. Kita tetap dijaga oleh Tuhan. Kita tetap terus di dalam genggaman Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, siapakah pencuri di sini? Pencuri di sini adalah iblis. Pencuri di sini adalah dosa. Pencuri di sini adalah ajaran palsu, kuasa dunia yang menghancurkan kehidupan manusia. Banyak ajaran palsu yang beredar sekarang ya. Jadi di sini kita harus perlu hati-hati. Jangan sampai dengan ajaran palsu itu kita akhirnya tidak ada di dalam Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat. Ketika kita berada di dalam Yesus, maka Yesus atau Tuhan itu akan memelihara kita. Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kejahatan. Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kejahatan. Dan Ia akan selalu menjaga nyawa kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Yesus, itu berarti bahwa kita berada di bawah perlindungan Yesus. Nah, selanjutnya jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus adalah pintu. Dalam pembacaan kita di sini dikatakan bahwa Yesus adalah pintu menuju kehidupan yang berkelimpahan. Yesus berkata dalam ayat yang ke-10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Banyak orang berpikir bahwa hidup yang bersama dengan Tuhan adalah hidup yang membatasi kebebasan. Tetapi sebenarnya justru sebaliknya. Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan.
Berkelimpahan di sini tidak selalu berarti kekayaan, kemewahan, kesuksesan dunia. Tetapi kelimpahan rohani seperti damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan, ada kasih, ada tujuan hidup. Itu sebabnya ketika kita sudah ada di dalam Yesus, walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan bagi kita, tidak mengenakan bagi kita, tetapi karena kita sudah ada di dalam Yesus, maka kita tetap ada damai, kita tetap ada sukacita, kita tetap ada pengharapan, kita tetap ada kasih, dan kita memiliki tujuan hidup. Dan orang yang tidak ada di dalam Yesus, pasti hidupnya itu akan merasa kosong. Mereka merasa gelisah dan tidak mempunyai arti tujuan hidupnya kalau tidak ada di dalam Yesus. Orang yang bersama dengan Yesus pasti hidupnya akan berarti. Hatinya dipenuhi damai dengan Tuhan dan memiliki pengharapan hidup yang kekal. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus berkata, "Akulah pintu." Tidak cukup hanya kita mengetahui bahwa pintu itu ada. Seseorang bisa berdiri di pintu sepanjang hidupnya, tetapi ketika ia tidak masuk di pintu itu, maka ia tetap akan ada di luar. Sama ketika kita pergi bertamu ke rumah seseorang, kita tahu itu adalah pintu, tetapi kita hanya berdiri di pintu itu, kita tidak masuk di pintu itu. Walaupun kita tahu itu adalah pintu, tapi kita tidak masuk, berarti kita tetap ada di luar. Kita tidak masuk, kita tidak menikmati apa yang ada di dalam, kita tidak melihat apa yang ada di dalam, karena kita hanya ada di luar. Dan demikian pun dengan kehidupan kita. Keselamatan tidak hanya cukup kita tahu tentang Yesus. Keselamatan tidak cukup hanya kita mendengar khotbah. Keselamatan tidak cukup hanya membaca Alkitab. Tetapi keselamatan itu kita peroleh ketika kita percaya dan menerima Yesus secara pribadi. Jangan kita hanya tahu. Jangan kita hanya sekedarnya Yesus itu jalan keselamatan. Kita tahu. Tapi kita tidak mau mengenal Yesus secara pribadi dan tidak mengenal. Itu berarti bahwa kita hanya ada di luar pintu itu. Kita tidak masuk. Karena kita hanya sekedar tahu di pikiran saja. Tetapi kita tidak mau mengenalnya. Kita tidak mau menerimanya. Dan kita tidak mau mengandalkannya. Yesus berkata, "Akulah pintu." Mari kita yakini. Percaya itu. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan sekali lagi, jangan hanya tahu saja Yesus adalah jalan keselamatan. Cukup, jangan sekali lagi cukup hanya tahu. Tapi terimalah Yesus. Kenallah Yesus. Dan andalkan Yesus secara pribadi dalam hidupmu. Sehingga kita bisa memperoleh keselamatan itu. Yesuslah pintu jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Di luar daripada Yesus tidak ada keselamatan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang boleh dikatakan itu memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, sungguh indah dan sungguh nikmat makanan rohani yang telah kita terima pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikannya, dipulihkan kekuatannya dan diberkati dalam pelayanan selanjutnya. Dan bagi kita yang telah mendengarnya, kiranya Roh Kudus meteraikannya dalam hati kita dan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Persekutuan Kaum Pria. Dengan kasih dipersilakan.
Dipersilakan jika masih ada jemaat Tuhan yang rindu mempersembahkan pujian. Jika tidak ada, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Sebagai info pengenalan tangguh pada hari ini, undi 1 berwarna hijau adalah kolektor dan persepuluhan. Undi yang kedua warna hitam adalah kas jemaat. Undi yang ketiga warna biru adalah dana pasca, dan di depan ada 2 kotak, dana pembangunan dan dana maintenance. Sebagai kolektan kita pada hari ini, yang pertama Penatua Nyonya Ariani Worter, yang kedua Penatua Diaken Nyonya Paula Estefanus, dan yang ketiga Nyonya Berlina Yohanes. Doa persembahan sebentar oleh Penatua Estefanus Patudeng. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyi dan nyanyian kemenangan iman nomor 175. Apakah engkau buat untuk Yesus? Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami kembali menghadap hadirat-Mu
Kami datang bersyukur bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami pada saat ini. Kami telah memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, bahkan kami telah mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman-Mu, bahkan firman-Mu boleh menguatkan kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, berkati dalam keluarga dan terus memperlengkapi dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami dalam menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh kami pakai sebagaimana mestinya dalam ladang pekerjaan Tuhan. Berkati ya Tuhan dan yang masih sisa dalam kehidupan kami. Berkati usaha pekerjaan kami, bahkan berkati profesi kami masing-masing ya Tuhan, sehingga lewat semua itu ya Tuhan, di dalamnya boleh kami terus menikmati dan melihat berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat ketiga hamba-Mu yang berjalan di tengah-tengah jemaat Tuhan dalam mengumpulkan persembahan. Berkati ya Tuhan dalam keluarga dan pekerjaan masing-masing Tuhan, bahkan secara khusus berkati ya Tuhan, sehingga ketiga hamba-Mu ini boleh terus setia di dalam mengiringi Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, rangkaian ibadah kami sampai selesainya ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Doa berkat sebentar akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rusna Marja. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menyanyi dari pujian nyanyian kemenangan iman nomor 131, Tuhan Jadi Pemimpinku. Kita
seluruh hati dan pikiranmu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, tuntunan pertolongan dari Roh Kudus, terus menyertai hidup kamu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita gereja yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Christopher Palalum. Dengan kasih dipersilakan. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih disempatkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Meskipun terlihat banyak kursi yang kosong, tapi semangat jemaat Tuhan masih terlihat untuk dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Segenap tim gembala, penatua diaken, dan seluruh jemaat Tuhan, jemaat Tamalan Rea, mengucapkan selamat datang, selamat beribadah buat kita yang hadir pada hari ini. Dan sekiranya jemaat Tuhan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kami majelis dan gembala sidang. Kami akan membacakan berita gereja dalam sepekan ini. Untuk pelayanan pada minggu depan sebagai liturgis, Ibu Diakennya Ruth Yeremia, doa syafaat Pendeta Rosna Martin TH, pengkhotbah Pendeta Fransiskus Rupa MA, kolektor Bapak Penatua Titus Tambaru, Bapak Penatua Yeremia Randa Embong, dan Bapak Walter Andrian Waisan. Doa persembahan oleh Budak Nyonya Farida Octavianus, Bapak Penatua Septianus Diogot, informan, dan pemusik Yud Elsa Detri. Singers Diaken Nyonya Paul Estepanus dan Diaken Nyonya Lili Ferdinandus. Dan sebagai operator LCD, Saudara Gregolita, penjemput tamu, Ibu Penatua Nyonya Ruth Titus dan Saudari Wulandari. Dan persembahan pujian minggu depan oleh presbiter. Ibadah persekutuan kaum muda bertempat di Saudara Jeki Leonardo dan Lucky Valentino pada hari Senin 23 Maret 2026 pukul 18.30 bertempat di BTN Pondok Asri 2 Blok G4 nomor 20 Sudiang. Jadi diharapkan pada persekutuan kaum muda untuk memperhatikan. Adapun yang liturgis Saudari Titi Onarsi, pemusik Saudara Midel, pengkhotbah Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MA. Kemudian pada hari Jumat ibadah doa dimulai pukul 18.30 dan sebagai liturgis Saudari Valeri Cynthia, pemusik Penatua Pindarsal Nathaniel, pengkhotbah Ibu Pendeta Rosna Martin TH. Hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 akan diadakan ibadah PKP klasis di Gereja Kibai Jemaat Sudiang. Jadi diharapkan kepada persekutuan kaum pria untuk kita bersama-sama menghadiri pertemuan PKP klasis di Sudiang. Lagu yang kita persembahkan yang tadi, ya meskipun tadi masih banyak salah-salahnya. Jadi kami harapkan untuk pertemuan nanti kita bisa latihan lagi pada hari Jumat persiapan kita supaya kita bisa hadiri ibadah PKP klasis di Sudiang pada Sabtu tanggal 28. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret juga minggu depan akan diadakan baptisan kudus. Jadi kepada saudara-saudara yang sudah persiapan, diharapkan persiapannya untuk mengikuti baptisan kudus ini. Kemudian selanjutnya bahwa pada Jumat tanggal 3 April 2026
pada saat ibadah Jumat Agung akan diadakan perjamuan kudus. Itu tempatnya di gedung Saleh. Demikianlah penyampaian dan berita gereja pada kesempatan ini. Ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Ingatlah bahwa di siang malam kehidupan kita, sekalipun badai hidup menyerang, semesta bergejolak, keluh kesah persoalan mendera, takut yang bergeruk, dan apapun itu, Tuhan tetap jadi pelindung kita. Ada amin? Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 166. Tuhanlah pelindungmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan mula pelindungmu, saya takut kepadanya. Tuhan mula pelindungmu, ya Yesus memberkati di dunia, penuh kasih.